Pemirsa, hingga saat ini warga korban gempa Tuban di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur masih memilih untuk mengungsi. Sementara meski sudah tertutup 100% dan dilakukan pompanisasi, namun banjir akibat jebolan tanggul Sungai Wulan hingga kini belum sepenuhnya surut. Informasi selengkapnya akan disampaikan Solihul Huda dari Gresik, Jawa Timur dan Budi Utomo di Demak, Jawa Tengah. Kita akan ke Jawa Timur terlebih dahulu. Selamat pagi Huda, bagaimana perkembangan penanganan korban gempa di Pulau Bawean hingga saat ini? Ya, selamat pagi gempa dan bisa saya informasikan menurut data dari BPBD Kabupaten Gresik mencatat ada 5 kecamatan di Gresik yang melaporkan adanya kerusakan bangunan maupun bangunan rumah maupun fasilitas umum, termasuk yang ada di 2 kecamatan di Pulau Bawean, yakni di Kecamatan Sangkapura dan juga di Kecamatan Tambak. Sampai malam tadi gempa masih terasa di Pulau Bawean. Itu menyebabkan banyak warga yang sampai saat ini masih mengungsi di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda dipakai terpal. Namun ada juga yang menggunakan tenda yang diberikan oleh petugas BPBD Kabupaten Gresik dan juga BPBD Provinsi Jawa Timur yang kemarin sudah diberangkatkan. Banyak sekali logistik yang dikirim ke Pulau Bawean melalui kapal Bahari Express di Pelabuhan Gresik. Selain mengirim logistik dan juga bahan makanan, juga ditambahi beberapa personil gabungan dari beberapa instansi yang ikut ke Pulau Bawean untuk melakukan penanganan pasca gempa yang terjadi di Pulau Bawean. Menurut data yang kami dapatkan, ada total sebanyak 25 desa itu mengalami kerusakan, baik rumah-rumah warga ada total 1.334 rumah warga yang rusak ringan, 835 sedang, dan juga 304 rusak berat. Itu belum fasilitas umum, ada total fasilitas umum 147 fasilitas umum terdiri dari masjid, bangunan sekolah, dan juga rumah sakit. Cuma. Iya, Huda, apakah masih ada warga yang bertahan mengungsi di luar rumah karena takut gempa susulan? Ya, betul sekali. Jadi sampai saat ini warga masih takut untuk masuk ke rumah, jadi memilih untuk tinggal di luar ruangan. Karena sampai Sabtu malam tadi gempa susulan masih terjadi. Bahkan ada pasien-pasien yang sebelumnya dirawat di ruang perawatan rumah sakit Umar Mas'ud di Bawean itu terpaksa dikeluarkan. Dan juga ada yang sebagian dievakuasi ke tenda darurat yang sudah disediakan oleh petugas. Cuma. Baik, terima kasih Solihul Huda dari Gresik, Jawa Timur. Kita kini menuju ke Budi Utomo di Demak, Jawa Tengah. Budi, bisa Anda gambarkan kondisi banjir saat ini seperti apa? Apakah sebenarnya sudah surut atau belum, Budi? Ya, selamat pagi Febrian dan Gemma. Bisa saya informasikan untuk kondisi banjir di Demak, Jawa Tengah. Hingga minggu pagi ini kondisinya belum sepenuhnya surut. Meski tanggul Sungai Wulan saat ini sudah berhasil ditangani oleh BPWS Pemali Juwana. Dan saat ini juga untuk pompanisasi masih dilakukan oleh BPWS untuk mengurangi genangan banjir yang ada di pemukiman. Dan untuk saat ini ketinggian banjir di pemukiman maksud kami berkisar antara 50 sampai 80 cm. Dan untuk titik tertinggi banjir saat ini berada di Desa Wonorejo yang berada di Dukuh Gedung Banteng. Dan akibat dampak tersebut masih sekitar 14.000 warga Demak mengungsi di titik-titik lokasi pengungsian yang berada di Kabupaten Demak maupun di Kabupaten Kudus. Dan bisa saya informasikan akibat curah hujan ekstrim dan tanggul jebol yang terjadi pada 17 Maret kemarin mengakibatkan sedikitnya 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak terdampak banjir. Dari 13 tersebut 128 desa terdampak. Dan hingga saat ini kondisi banjir juga belum bisa sepenuhnya surut. Ya, Febrian. Baik, banjir belum surut artinya masih ada pengungsi ya, Budi. Bagaimana dengan pengungsi dan juga lokasi pengungsian saat ini? Ya, Febrian, bisa saya informasikan untuk saat ini warga yang masih bertahan di pengungsian, mereka mulai terserang penyakit
Namun hingga saat ini warga juga masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan warga yang bekerja juga bisa berangkat bekerja. Dan ibu rumah tangga untuk di lokasi pengungsian juga bisa membantu tim dapur umum untuk menyiapkan logistik berbuka maupun untuk sahur puasa. Sementara untuk bapak-bapak di siang hari mereka pulang ke rumah masing-masing untuk melihat kondisi sambil membersihkan sisa lumpur banjir yang ditinggalkan di rumah mereka. Ya, Febrian. Baik, terima kasih Budi Hutomo atas informasi Anda dari Demak, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Solihul Huda dari Gresik, Jawa Timur. Teman-teman dan rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.